Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita KD yang terakhir, yaitu KD 3.14 tentang koloid. Nah, koloid itu apa? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Sebelumnya perhatikan dulu beberapa campuran berikut. Yang pertama di sini ada campuran air teh ya, yang ini air teh, yang ini susu, yang ini santan, ini mayones, ada whipped cream, ada campuran air sama kopi bubuk. Nah, di sini yang manakah yang koloid akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu membedakan larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, di sini ada air, ada gula, kemudian kalau dicampurkan dia akan jadi larutan gula namanya ya. Kemudian yang kedua ada susu. Yang terakhir itu kopi yang sudah dicampurkan ke dalam air. Nah, mana yang koloid, mana yang larutan, mana yang suspensi. Kita perhatikan dulu. Di sini ada yang namanya sistem dispersi. Sistem dispersi itu sistem di mana suatu zat terdistribusi merata di dalam mediumnya. Jadi berdasarkan sistem dispersi itu terbagi jadi 3, ada yang larutan sejati, ada yang dispersi koloid atau koloid, ada yang suspensi. Oke, sebelum lebih lanjut Ibu jelaskan, di dalam folder ini terdapat video yang membedakan larutan, koloid sama suspensi. Kita tonton dulu videonya ya. Nah, kita tonton ini video percobaannya ya. Oke, ini aquades saja yang belum dicampur dengan gula. Jadi ketika ditembakkan dengan sinar laser, dia berkas cahayanya nggak melewati air. Sekarang ditambahkan dengan gulanya, lalu dilarutkan. Nah, setelah gula larut dengan sempurna, kita tes lagi pakai laser. Berkas cahayanya gimana? Berkas cahayanya diteruskan ke layar yang belakang ya, layar yang putih itu, tapi dia berkasnya tidak melewati larutan. Jadi nggak membekas ya di larutan gula. Dia langsung tembus ke layar. Sekarang kita coba yang susu. Ini aquades dicampurkan sama susu, jadi nggak murni susu ya, tapi aquades dicampurkan dengan susu. Sebelum ditambahkan susu sama kayak yang pertama
gula. Jadi dia tidak melewati aqueous berkas sinar, langsung tembus. Nah, ini setelah dicampur, bisa kalian lihat dari tampak atas, di sana lasernya atau berkas sinar laser itu lewat ke dalam campuran aqueous sama susu, dan dia nggak tembus ya tadi sinarnya ke layar, jadi dia tertahan di sana. Oke, sekarang yang terakhir berarti campuran aqueous sama pasir ya. Sekarang kita tes lagi pakai lasernya ya. Nah, di situ berkas lasernya lewat campuran pasir sama air, di situ kelihatan kan. Kemudian dia tembus sampai ke layar detektor. Nah, itu kelihatan. Kita bandingin ke tiga-tiganya, kita laser semua secara paralel ya. Nah, kelihatan di situ yang kelihatan berkasnya di campuran susu sama aqueous, ada berkas di larutannya. Kemudian ini diperjelas lagi yang di campuran air sama pasir, tapi yang di larutan gula itu sama sekali nggak ada berkas sinar sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari ketiga percobaan tadi yang sudah kita lihat, ada perbandingan sifat dari ketiganya. Jadi yang campuran aqueous sama gula itu namanya larutan. Itu namanya larutan. Kemudian yang campuran aqueous dengan susu itu namanya koloid, sedangkan yang tidak homogen tadi yaitu pasir sama aqueous itu disebut dengan suspensi. Nah, di sana ada perbedaan partikel, ukuran partikelnya. Kalau suspensi itu lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian kalau yang larutan lebih kecil dari 1 nanometer. Sedangkan untuk ukuran yang koloid, ukuran partikelnya itu antara suspensi sama larutan. Jadi antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Kemudian dari penampilan fisiknya, kalau yang suspensi tadi jelas keruh ya. Keruh karena dia tidak larut, dia mengendap. Kalau koloid dia keruh ke jernih. Kalau yang tadi itu termasuk keruh tetapi dia tidak ada endapan. Sedangkan kalau larutan dia benar-benar jernih karena di sana zat terlarutnya larut dengan zat pelarutnya. Jadi nggak ada kelihatan bedanya. Jadi campurannya di sana homogen. Jumlah fasanya yang suspensi sama koloid sama, dia 2 fasa karena sebenarnya koloid itu adalah heterogen tetapi tampak seperti homogen. Kalau yang larutan 1 fasa. Kestabilannya, kalau suspensi kan dia mengendap, jadi dia tidak stabil, mudah sekali terpisah. Kalau larutan jelas dia lebih stabil karena tidak terlihat lagi kan bedanya tadi ya. Jadi dia tidak terpisah. Kalau koloid sebenarnya bisa, tetapi sukar. Nanti akan Ibu jelaskan sifat-sifat koloid yang menyebabkan si koloid ini
dia relatif stabil atau sukar terpisah. Kemudian cara pemisahannya kalau suspensi gampang karena dia ada endapan, itu bisa dengan dilakukan filtrasi atau hanya disaring saja. Kemudian kalau koloid itu nggak bisa disaring ya, kalau larutan juga tidak bisa disaring. Nah dari praktikum tadi atau percobaan tadi, itu kenapa yang koloid dia ada berkas cahaya sedangkan yang larutan tidak, itu berdasarkan ukuran partikel. Karena ukuran partikel si larutan itu kecil-kecil, ketika cahaya dilewatkan, maka nggak tertabrak, jadi dia terus aja langsung sampai ke layar detektor. Sedangkan kalau yang koloid sama suspensi karena ukurannya lebih besar, maka berkas cahaya yang lewat itu tertabrak oleh partikel-partikel yang ada di dalam koloid maupun yang suspensi. Makanya tadi ada berkas cahayanya, gitu ya. Oke. Nah, sistem dispersi ini ada yang namanya fase terdispersi sama medium pendispersi. Kalau yang terdispersi berarti dia fase yang terlarutnya. Kalau pendispersi maksudnya di sini adalah yang pelarutnya. Jadi kalau dia terdispersi maka jumlahnya lebih kecil. Kalau medium pendispersi namanya medium untuk pelarut, maka dia jumlahnya harus lebih besar. Sini ada padat, dalam padat, nama jenis koloidnya sol padat. Contohnya gelas berwarna. Selain gelas berwarna itu ada juga kaca, jadi dia padat dalam padat. Kemudian cair dalam padat, disebut juga emulsi padat. Ada keju, mentega, mutiara. Nah, kenapa di situ ada mutiara? Mutiara itu kan asalnya dari kotoran-kotoran atau pasir-pasir dari laut ya. Kemudian dibungkus sama liurnya si kerang. Jadi yang medium pendispersinya itu bentuknya padat, yang terdispersinya itu cair. Oke, gas dalam padat namanya busa padat, batu apung, karet busa, kerupuk. Kan ada contoh batu apung di situ ya. Kenapa dia gas dalam padat? Batu apung itu kan bentuknya padat, tetapi dia bisa mengapung dalam air karena di dalam batu itu ada rongga-rongga udara, maka ada gas, maka fase terdispersinya itu gas, pendispersinya padat. Kemudian padat dalam cair, di situ disebut dengan gel, ada cat, jelly, sol belerang, sol emas, tinta. Kemudian ada cair dalam cair emulsi, susu, mayones, santan. Ada gas dalam cair, itu disebut dengan busa. Contohnya di sana ada buih sabun atau krim kocok. Kemudian padat dalam gas, aerosol padat namanya. Contohnya ada asap atau debu di udara. Kenapa asap ini padat dalam gas? Asap itu kan hasil pembakaran ya. Hasil pembakaran kemudian ada gas yang dihasilkan ke udara atau dibuang ke udara. Nah, hasil pembakaran itu ada residunya. Residunya itu adalah yang terdispersinya atau yang padatnya. Sedangkan medium pendispersinya adalah udara. Jadi dia bentuknya asap itu. Jadi padat dalam gas. Kemudian ada cair dalam gas. Aerosol cair. Contohnya awan sama kabut. Oke, cukup jelas ya awan sama kabut kenapa dia cair sama gas. Karena awan itu kan asalnya dari penguapan air yang ada di muka bumi, kemudian dia terdispersi. Jadi medium dispersinya kan naik ke atas yaitu udara, maka jadilah cair dalam gas itu awan sama kabut. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa tidak ada Bu cair dalam cair? Gas dalam gas. Gas dalam gas kenapa nggak ada? Karena gas dalam gas itu dia dikategorikan sebagai larutan, tapi larutannya bukan larutan seperti kayak gula dimasukkan ke dalam aqueous, bukan ya, karena dia eh, homogen. Gas dalam gas itu campurannya homogen dan sulit dipisahkan, jadi dia masuknya ke dalam larutan. Oke, ini ada sifat koloid, ada 6, ada efek tindal. Efek tindal itu yang tadi kita ada percobaan tadi, itu efek tindal ya. Gerak Brown, kemudian muatan, adsorpsi, koagulasi, dan koloid pelindung. Oke, ini efek tindal yang tadi yang sudah kita tonton percobaannya. Jadi ada berkas cahayanya, ada penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Itu ya, cukup jelas yang percobaan tadi. Kemudian gerak Brown. Gerak Brown ini gerak acak. Jadi ini yang mengakibatkan si koloid ini dia lebih stabil atau susah dipisahkan karena ada gerak acak di sana. Ada gerak zigzag, gerak Brown. Jadi tidak mudah mengendap partikel-partikel yang ada di dalam sana. Jadi dia lebih stabil. Oke, yang ketiga muatan. Jadi koloid ini punya muatan di permukaannya yang disebabkan oleh pelapisan atau penyerapan muatan. Kemudian adsorpsi, jadi ada beda
absorpsi dengan adsorpsi. Yang di sifat koloid itu AD pakai D. Jadi kalau adsorpsi pakai D itu penyerapan hanya pada permukaan. Kalau pakai B, absorpsi, itu penyerapannya sampai ke dalam. Tapi kalau untuk sifat koloid dia pakai yang D, adsorpsi. Jadi dia hanya bisa menyerap pada permukaannya saja. Di sana ada contoh penjernihan air, pemutihan gula tebu, kemudian menghilangkan bau badan dengan aluminium stearat. Aluminium stearat ini ada di dalam deodoran. Jadi bahan aktifnya adalah aluminium stearat. Koagulasi, penggumpalan. Jadi koloid ini dia bisa digumpalkan. Yang pertama dengan pemanasan, contohnya goreng telur. Kemudian dengan penambahan muatan, pembentukan delta di sungai. Delta di sungai itu jadi pertemuan antara aliran sungai mau ke laut. Jadi di sana ada delta, ada pengendapan. Jadi bentuknya seolah-olah seperti ada daratan di sana. Delta itu bertemunya muatan partikel-partikel dari air sungai sama partikel-partikel dari air laut, itu kan beda ya. Jadi dia menggumpal. Kemudian penggumpalan lateks. Jadi getah karet itu bisa digumpalkan dengan asam cuka. Oke, lanjut koloid pelindung. Nah, ini koloid pelindung ini supaya maksudnya kebalikan dari yang koagulasi tadi ya. Jadi dia mencegah penggumpalan dari sistem koloid. Contohnya gelatin pada es krim. Jadi es krim sama es yang biasa dibuat dari rumah itu tuh beda. Kalau es krim tuh teksturnya lembut tapi apa ya? Dia beku tapi nggak keras seperti kayak kita bikin es balon di rumah. Nah, itu kan beda ya teksturnya karena dia ada gelatin. Jadi di sana tidak ada pembentukan kristal besar es atau gula. Di sana nggak menggumpal. Jadi ada koloid pelindungnya. Kemudian ada zat pengemulsi untuk sabun dan deterjen. Oke, selesai materi kita. Nah, di sini boleh checkpoint satu soal aja. Ada hasil pengujian zat-zat yang disinari oleh sinar tampak adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat berupa larutan menyerap sinar tampak dan sebagian diteruskan. Zat berupa gas, partikel-partikel gas menghamburkan sinar tampak sehingga berkas sinar tampak jelas. Yang ketiga, zat berupa larutan, tampak adanya berkas sinar yang jelas melewati larutan tersebut. Yang keempat, sinar tampak tersebut dipantulkan kembali oleh zat yang diuji. Nah, pertanyaannya yang merupakan sifat spesifik koloid menurut Tyndall, menurut efek Tyndall itu yang mana? Kalian jawab ya. Kemudian silakan kalian cek Google Classroom yang sudah Ibu berikan akses kodenya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.